Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sholiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala ta'ala aidan infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-amal afdal ya Rasulullah qala imanu billahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah thumma hajju mabrur. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami'ah Dunia rahimahullah, khusus Ustaz Jabar kita bersama semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para hujjah, para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, melainkan kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, karena dengan rahmat taufik inayah hidayah dari Allah lah kita bisa melaksanakan amal ibadah. Dan amal ibadah yang kita lakukan ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh dengan Allah. Kita butuh pahala. Kita butuh rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Maka kita beribadah kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Lalu dari ridhonya Allah itulah kita memperoleh apa yang kita minta, apa yang kita mau. Jadi jangan pernah kita mimpi ingin dapat ridho Allah sementara kita ini tidak mau ikutin aturan Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah. Apapun kita harus siap. Yang penting kita wafatnya dalam keadaan taat sama Allah, dalam keadaan penuh pengabdian kepada Allah. Hati kita terus terpaut dengan Allah, berzikir mengingat Allah dengan zikir khauf, dengan zikir sir rahasia, menyebut nama Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau membaca Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya
berpengaruh dengan kita. Kalau lisannya basah dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran, dengan doa, dengan nasihat-nasihat yang baik, maka lisan kita bisa jadi memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah dan menjadikan dari lisan kita yang baik ini terselamatkan kita dari siksaan api neraka. Karena banyak orang masuk surga karena lisannya, dan banyak orang masuk neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Makanya teruslah banyak membaca kalimat thayyibah, bersolawat kepada Rasulullah. Insyaallah kita hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada mukadimah tadi saya bacakan mengenai tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ini ya rahimakumullah, surah yang diawali tidak memakai bismillah. Adanya di paling atas pojok sebelah kiri itu ta'awudnya khusus, a'udzu billahi. Ya. Di sini jamaah rahimakumullah, a'udzu billahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar al-'izzatu billahi wa rasulihi wa lil mu'minin. Jadi kalau baca surah At-Taubah yang dibaca ta'awudz itu, ya, karena memang khusus. Sampai selesai kita baca surah At-Taubah yang dibaca permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah minan nari, dari neraka, wa min syarril kufar, dari keburukan orang kafir. Ya, jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diselamatkan dari siksaan api neraka. Jamaah rahimakumullah, di ayat itu Allah menjelaskan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Ini perintah jihad. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kita ini perlu berjuang. Nah, kalau zaman dulu berjuangnya melawan orang kafir, yang sampai saat ini pun saudara kita mohon maaf di Palestina masih kan. Kita alhamdulillah nih umat Islam di Indonesia ini aman, mau ibadah dimanapun bebas, pilih masjid musola mana sekehendak kita, semau kita, gak dilarang sama pengurus. Ya, kalau di Palestina jamaah rahimakumullah, itu orang mau ibadah, ya, beresikonya nyawa, terusik kenyamanannya, tidak tenang. Bahkan saat ini jamaah rahimakumullah banyak para mujahid yang mati menjadi syuhada, sekeluarga mati semua dibombardir oleh Zionis Israel. Itu memang dalam Al-Quran sampai hari kiamat mereka. Kayaknya kalau kita lihat setiap tahun mesti ada tuh serangan-serangan.
tapi mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak akan gentar, Pak. Walaupun jamaah rahimakumullah banyak keluarga yang meninggal dunia, para penghafal Al-Quran. Ini tidak sedikit cerita ini. Ada anak-anak yang mau diwisuda Al-Quran, hafidh-hafidhoh, ya, ternyata pada dibunuh oleh mereka orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Memang Allah Maha Kuasa. Setelah orang tuanya dengar anaknya yang mau diwisuda tadi di tengah perjalanan ditembak, maka cukuplah dengan kecewa, menyesal. Pasti manusia ya, rasa sedih itu udah fitrah lah, sunatullah. Bagaimana Nabi Muhammad pun ketika Ibrahim putranya kan, putra Rasulullah wafat, menangis, tapi tangisannya tangisan mengiringi kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak. Itu diperkenankan. Yang gak boleh itu kan meratap ya, menyobek-nyobek baju, meraung-raung, teriak-teriak seakan tidak ridho atas ketetapan Allah. Ini yang dilarang. Kalau hanya sekedar meneteskan air mata sebagai tadi ditinggalkan orang yang dicintainya, ya, tangisan kasih dan sayang karena Allah, maka itu diperkenankan. Maka ayah bunda tadi yang mendengar anaknya yang gugur di medan perjuangan, mau diwisuda hafidh-hafidhoh, ternyata wafat, tetap senyum. Biarin, gak apa-apa anakku meninggal. Dia sebagai syuhada yang kelak nanti anakku akan mencari aku dan memberikan pertolongan kepada aku. Bangga Pak mereka. Wafat di medan juang itu bangga karena menjadi syafaat. Kita lihat, coba hadirin di YouTube. Ya sedih mah sedih, tapi tetap nggak akan pudar kesemangatannya. Semangat tetap, girohnya tetap. Karena tidak ada jaminan orang yang melawan kekafiran adalah syuhada, syahid, dan jaminannya surga. Ya rahimakumullah, apa yang terjadi? Anaknya wafat, ternyata Allah suburkan, Pak. Bundanya ini disuburkan nama Allah, diganti lagi. Anak-anaknya banyak yang ngapalin Quran lagi. Dan itu anehnya cepat hafal. Gak pakai tahun-tahunan, berapa bulan, berapa tahun gitu, langsung hafal Quran. Itulah kalau Allah berkehendak. Ya, jadi subhanallah, di Palestina itu memang kotanya para nabi. Termasuk Nabi Nuh di sana, Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Musa, termasuk beliau Nabi Muhammad pun diizinkan oleh Allah ketika akan melakukan Mi'raj hadir singgah di Palestina. Jadi setiap Nabi dan Rasulullah itu sudah pernah singgah di Palestina. Makanya kotanya para Nabi, para Rasulnya Allah. Dan Allah izinkan Rasulullah ketika akan Mi'raj menjadi imam dari para Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari para ruh-ruhnya para Nabi dan Rasulnya Allah di Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi ada sejarah, tapi pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nunggu waktu, Pak. Karena kita ini harus percaya ada jundullah, tentaranya Allah. Coba kita lihat bagaimana perang ya, di zaman dahulu, perang Badar terjadinya di bulan Ramadan, lagi pada puasa. Umat Islam hanya 300 sekian, orang kafirnya 1000, 3 kali lipat. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan perang Badar saat itu dengan apa? Dengan kesemangatan dan kekompakan para sahabat dan ketulusan mengikuti pemimpinnya yakni Rasulullah. Dan ternyata banyak tentara Allah yang
ikut andil melawan mereka orang-orang kafir, dan akhirnya orang kafir pun kalah. Jadi ada tentara Allah, para malaikat Allah, dan saya yakin di sana pun sama banyak para malaikat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berjuanglah dengan harta dan jiwamu. Kalau kita punya harta, hadir, berjuang dengan harta, dengan jiwa kita. Kalau mungkin jamaah rahimahullah, orang yang siap mental dan siap segalanya, kalau mungkin ditugaskan untuk membantu hadirin, siap mereka. Sebagai bentuk kepedulian ikhwanul mukminin, ikhwanul muslimin, saudara orang Islam. Nah, kalau kita nggak ke sana, minimal kita ikut andil, ya, membantu, ya, mengirimkan apa yang kita punya. Kalau mungkin ada donasi. Kalau nggak, minimal doa. Pakai doa qunut nazilah. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'dadin. Allahumma syatid ya syatid syamlahum wa farik jam'ahum wa zazil aqdamahum, supaya digoncangkan, dikacaukan mereka orang-orang kafir. Silakan baca itu doa qunut nazilah. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Bebas mau dibaca setiap sholat ataupun di luar pada sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau berjuang dengan harta dan jiwanya, memperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu, namun jika kamu mengetahui. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad itu semua hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Beliau menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah kaya raya, Pak. Khadijah itu terkenal seorang pengusaha yang sukses, pedagang yang sukses. Nikah dengan Rasulullah, maka hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Ada orang perlu, dibantu. Makanya nggak ada sahabat yang kesulitan, selalu dibantu oleh Rasulullah. Itulah bentuk cintanya Nabi Muhammad, melebihi cintanya terhadap dirinya, kepada para sahabat, kepada kita umatnya. Kalau kita lihat sejarah hadirin, Nabi Muhammad itu sayangnya kepada kita sebagai umatnya melebihi cintanya kepada keluarganya. Bahkan kita ini termasuk orang yang mendapatkan doa yang khusus. Suatu ketika Nabi Muhammad naik di atas batu hadirin sambil menangis berurai air mata. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar, "Kenapa kau menangis ya Rasulullah?" "Aku menangis ingat kepada saudara-saudaraku." "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bukan, engkau adalah sahabatku, saudara-saudaraku adalah nanti di akhir zaman umatku yang tidak pernah jumpa dengan aku, dia beriman kepadaku, itulah saudara-saudara." Kalau engkau wahai para sahabat, ya, termasuk juga tuba liman yaroni wa amanabi, beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Summa tuba, kemudian beruntung liman lam yaroni wa amanabi, orang yang tidak pernah melihat aku tapi iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini termasuk didoakan oleh Rasulullah, ingin umatnya menjadi saudara dekatnya nanti dalam surga Allah Subhanahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya
Bukan hanya semasa hidup beliau, waktu masih ada, ya, semasa hidup beliau kita disebut-sebut umatnya. Bahkan wafatnya beliau pun juga bisa dirasakan manfaatnya. Karena jamaah rahimakumullah, jangan menyangka beliau wafat artinya sudah wafat, tidak. Dihidupkan kembali. Cuman beda alamnya, ada di alam barzakh. Ini berlaku umum Pak, kita semua nih bakal dikembalikan di hadapan Allah, dihidupkan lagi, ada di alam barzakh. Jadi alam itu ada 5. Ada alam ruh, ada alam butun perut, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Nah kita nih udah melalui, ya, 2, alam ruh, alam butun perut. Nah baru jamaah rahimakumullah kita melalui fase yang ketiga nih di alam dunia. Nah di dunia ini jamaah rahimakumullah ada batasnya 60-70. Nanti kalau sudah meninggal bakal dihidupkan oleh Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaina turja'un. Kenapa kamu ingkar kepada Allah yang dulunya kamu nggak ada, lalu diadain nama Allah? Lalu jangan lupa setelah ada ini nanti dimatiin nama Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi sama Allah. Ada di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Nah, kalau hari kiamatnya masih seandainya ribuan tahun lagi, ya kita nunggu di alam kubur ribuan tahun. Kalau punya bekal amal baik, alhamdulillah kita dikasih tempat di sana. Darun khairan min darihi, punya tempat yang lebih baik daripada tempat sekarang. Zauzan khairan min zawjihi, punya pasangan yang lebih baik daripada punya pasangan sekarang. Ahlan khairan min ahlihi, punya keluarga yang lebih baik daripada keluarga sekarang. Jadi jangan disangka nggak nyaman di alam kubur. Nyaman kalau punya amal soleh, tapi kalau banyak amal salahnya, ini yang jadi resiko. Makanya kita ini lagi nyari amal soleh Pak, kudu dilawan yang namanya sifat malas. Nabi sendiri, mohon maaf ya rahimahumullah, beliau ahli surga, dijamin Pak. Termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Tapi ibadahnya luar biasa. Tadi jihadnya, berjuang di jalan Allah dengan harta bendanya. Sahabat Abu Bakar, ya, semua hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Umar, Utsman sama, apalagi sahabat Ali. Sahabat Ali itu orang nggak punya aja, hidupnya pas-pasan. Termasuk Rasulullah sama. Walaupun beliau kaya, Nabi Muhammad kalau mau kaya apa kaya. Sering ditawarin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini pasir yang di Mekah nih kalau mau jadi emas, mau jadi emas. Mau jadi orang kaya se-kota Mekah bisa. Apa kata Rasulullah? Biarin aku makan hari ini, dapat makanan saya makan, nggak ada yang nggak saya puasa. Makanya Rasulullah banyak puasa Pak, bukan hanya Senin Kamis doang. Beliau sering puasa, bahkan 5 hari. Mohon maaf, beliau nggak makan pernah ngalamin 5 hari. Kalau Umar 3 hari beliau. Nah, Rasulullah ternyata 5 hari, lebih banyak. Jadi jamaah rahimakumullah, prihatin beliau Nabi Muhammad, mikirin bagaimana keselamatan para sahabat, kita semua umatnya. Jadi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dijamin masuk surganya Allah, tapi beliau terus memaksimalkan kesolehannya kepada Allah, berjuang untuk di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, harta dan jiwa. Rasul sering melawan kafir
Dan kalau perang beliau di depan. Enggak ujuk-ujuk kita punya anggota, punya anak buah, ya perang sana duluan gitu kan. Biar saya belakangan. Kalau saya mati kan situ duluan. Enggak, Rasulullah Pak, duluan. Duluan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW beliau manusia yang istimewa di mata Allah. Sebagaimana keistimewaan yang Allah berikan ke Rasulullah adalah diberikannya mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab dahulu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah, sebagai pedoman hidup para nabi dan kaumnya. Maka disempurnakan, sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi kitab setelah kitab Al-Quran. Karena Al-Quran sudah penyempurna dari kitab-kitab dahulu. Dan itu mukjizat yang agung, Pak. Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran yang nurunin Allah, yang ngejaga Allah. Makanya berbahagialah bagi orang yang banyak hafalan Quran dalam hatinya, itu otomatis dapat penjagaan dari Allah. Syukur-syukur jika alhamdulillah hafalannya banyak. Kalau toh nggak banyak pun didawamkan hafalannya, dibaca hafalannya, itu menjadikan syafaat buat kita baik dunia dan akhirat. Orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan ijabahi segala keinginan kita. Jadi bapak-bapak hadirin, kalau kita nih bisa baca Quran, sibukkan dengan tilawah Al-Quran. Karena itu mukjizat yang agung dari Allah, berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Selama ada Al-Quran dipelajari, lalu dibaca, dihayati, diamalkan, ini bumi masih diperhatiin sama Allah. Tapi kalau sudah Al-Quran hanya sekedar tulisan, tidak pernah dibaca sama umat Rasulullah, tunggu musibahnya banyak di mana-mana Allah hadirkan. Nah ini akhir zaman begitu Pak. Di luar negeri banyak musibah-musibah kita lihat di YouTube, ya kan? Itu tidak jauh di situ ada pelanggaran dengan Allah. Adanya kemaksiatan di dalamnya, adanya kemungkaran di dalamnya, menghina agama Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Ditegur sama Allah. Kalau umat Nabi Muhammad yang rahimakumullah beda dengan kaum dahulu. Kalau kaum dahulu langsung diazab sama Allah. Kalau kita ini dikasih peringatan agar kita ini kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un, agar mau kembali sama Allah. Kita lihat hadirin yang rahimakumullah, di luar ujung-ujung itu ombak laut pada naik Pak ke daratan. Gempa bumi, kalau udah air melawan air, sehebat kokoh bangunan apapun hancur Pak. Air itu Masya Allah, ya kan, bisa mengalahkan segalanya. Air, bangunan-bangunan roboh, kendaraan-kendaraan tersapu habis. Bahkan bisa jadi jamaah rahimakumullah dari tempaan air itu, tanah-tanah longsor, bangunan-bangunan yang tinggi pada ambruk, banyak jiwaan manusia di situ pada wafat, pada meninggal jamaah rahimakumullah. Mungkin anggapan mereka ini hari kiamat, orang udah mati. Kita yang selamat jadikan pelajaran buat kita. Alhamdulillah kita nih aman. Walaupun saat ini jamaah rahimakumullah kita ini lagi sangat butuh dengan yang namanya hujan. Ini panas saat ini hampir 34 derajat. Kalau di India hadirin sudah 40 derajat.
Banyak orang-orang masuk ke rumah sakit karena nggak kuat panas. Kita aja di sini nih mohon maaf rawan. Apalagi jam 2, jam 1, jam 2 keluar rumah itu terasa betul. Ngelekepnya di dalam tubuh kita ini. Masuk ke dalam panas, di luar lebih panas. Nah, ini udah waktunya kita jamaah rahimakumullah semestinya udah banyak minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ada panduannya dari Nabi, lakukan sholat istisqa. Alhamdulillah tadi pagi di Masjid Jaminul Huda Ustaz, kita ngadain di sana. Alhamdulillah. Paling tidak kita sudah melaksanakan syariat yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kalau memang sudah kemarau, tanda-tanda memang air juga subhanallah kan, sudah kekeringan di mana-mana. Air sudah menipis, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Keluarlah ke lapangan, undang itu kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa supaya diturunkan hujan. Dulu begitu tuh. Pernah juga kemarau panjang Rasulullah keluar berdoa sholat istisqa turun hujan. Kalau Nabi Muhammad pas setiap minta langsung dikasih. Suatu ketika jemaah rahimakumullah di suatu kampung pedesaan rame-rame datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, engkau seorang Nabi, doanya dikabul. Doakan kampung kami biar hujan lebat, karena di kampung kami banyak ternak pada mati, tumbuh-tumbuhan udah pada layu. Nah ini yang minta nih mohon maaf mayoritas kayak nantang Rasulullah. Akhirnya Rasul langsung minta sama Allah, turunin ya Allah. Setelah turun Pak seminggu nggak berhenti hujan gede banget. Pada datang ya Rasul, kenapa hujannya kelewatan gede banget gitu ya. Kan situ mintanya yang gede, Allah turunin yang gede. Rasul minta lagi terangin ya Allah, terang Pak. Itu Nabi. Termasuk wali-wali Allah zaman dulu begitu tuh Pak. Wali-wali Allah udah minta kepada Allah gitu kan, di dalam Al-Qur'an surah Nuh itu kan doanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ini dulu mah Pak buat puji-pujian itu. Di kampung itu Pak kalau udah musim kemarau, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Langsung mendung Pak. Nah sekarang kita baca ini Pak ratusan kali kayaknya masih jauh mendung. Ada apa nih ayatnya sama kok nggak mempan. Ternyata jamaah rahimakumullah, ya koreksi aja lah sama kita. Nggak serta-merta Allah ngasih peringatan karena manusianya nggak punya salah, pasti banyak salahnya, makanya dikasih ingetin sama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita punya Nabi, punya Rasul, Nabi Muhammad itu istimewa luar biasa. Di dalam suatu keterangan kitab Sirah Nabawi, 300 mukjizatnya Rasulullah. 300. Jadi mukjizatnya para nabi dan Rasulullah, ada mukjizatnya Nabi Nuh, ya kan, diselamatkan dari banjir. Mukjizatnya Nabi Ibrahim, dibakar enggak mempan. Nabi Musa, mukjizatnya bisa mengalahkan tukang sihir. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya. Nabi Muhammad ini punya semua mukjizat-mukjizat para nabi yang dimiliki oleh para rasulnya Allah. Nabi punya, tapi Nabi nggak sombong. Nabi itu tawadu, kalau sahabatnya butuh baru Nabi minta sama Allah. Nabi itu Masya Allah sederhananya luar biasa. Kalau ada yang minta nggak pernah ditolak, dikasih sama Rasul. Di antaranya jamaah rahimakumullah, mohon maaf, Nabi Muhammad keistimewaannya semua lahir batin punya keistimewaan. Satu di antaranya mukjizatnya Rasulullah, ludahnya bisa jadi obat.
Ketika sahabat Abu Bakar tersengat kala jengking Pak, bengkak. Rasul ludah dikit, diolesin Pak, langsung kempes. Nah, makanya orang tua kita kan begitu ya dulu ya. Kalau ada anak kita kena tawon, ya. Tapi bismillahnya orang tua kita mempan. Ludahnya jadi obat. Keringatnya Rasulullah wangi Pak. Jadi beliau nggak pakai minyak wangi pun badannya udah bau kasturi. Suatu riwayat itu Nabi masih di perjalanan Pak, udah kecium, udah kecil ini baunya. Rasulullah mau hadir, wangi Pak. Padahal nggak pakai minyak wangi, tapi wangi. Ya rahimakumullah. Terus lagi Nabi Muhammad punya keistimewaan, tidak pernah muak. Tidak pernah muak. Muak itu kan tanda doyan tidur. Makanya kenapa ditutup? Karena ada suatu riwayat itu setan masuk kalau nggak ditutup. Makanya tutup yang rapat. Sambil istighfar. Makanya kenapa doanya mohon ampun nama Allah. Bukan alhamdulillah, kalau bersin alhamdulillah mengeluarkan bakteri. Dan itu pun ada adabnya, kalau bersin jangan ke banyak orang dan jangan dilepas karena itu bakteri keluar. Maka ditutup, kita duduk sopan kemana yang nyaman. Jangan disuarakan yang keras. Alhamdulillah penyakitnya keluar. Ini saya baca dalam Sirah Nabawi, Masya Allah Nabi nggak pernah muak. Jadi memang beliau tuh ya nggak pernah banyak tidur itu. Jamaah rahimakumullah, hatinya tidak pernah tidur Rasulullah. Kalau kita kan tidur jasanya, hatinya ya los. Nggak tahu Pak, istri lalu lalang di depannya, kecoa bolak balik lulu, kala jengking gitu kan. Untungnya kita dijaga sama malaikat, dijaga sama Allah. Kita tidur nyaman Pak. Coba kalau nggak dijaga sama Allah, banyak binatang mungkin yang ngelewatin kita masuk ke, ya kan, rongga-rongga lubang. Kita yang berbahaya, tapi dijaga sama Allah. Makanya bangun tidur muji Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Setelah kami tadi mati sementara, lalu dihidupkan lagi ya Allah. Makasih. Jadi jamaah rahimakumullah, hati Rasulullah selalu hidup. Lalu juga jamaah rahimakumullah, jubahnya Nabi Muhammad menjadi obat jubahnya. Jadi suatu ketika jamaah rahimakumullah, pernah saya ceritakan. Jadi Rasulullah bajunya, jubahnya ada yang minta. Emang kebetulan ini orang nggak punya tadi Pak. Rasulullah tuh kalau ada yang minta dikasihin. Beliau suatu ketika pakai sorban, ada yang seneng dikasihin. Beliau pakai jubah tadi, ada yang seneng dikasihin. Ya Rasul, saya butuh nih, lagi nggak punya cadangan makanan. Pengen beli baju saya juga udah nggak layak pakai. Rasul ambil jubahnya, jual. Mudah-mudahan laku. Ketika dijual jamaah rahimakumullah, jubahnya ada yang nitenin nih, ngintai. Maka diambillah jubahnya, dibeli sama orang yang lagi sakit. Itu jubahnya Rasulullah, hadirin, ditempelin itu sama sahabat yang sakit mata. Matanya atas izin Allah disembuhkan seketika. Itu Rasulullah. Terus lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah jari dari celah-celah jari ini mengeluarkan air. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, pada waktu ya peperangan, itu para sahabat butuh air minum, butuh air wudu. Maka Rasul nanya, adakah kalian yang mempunyai air semangkok? Maka jamaah rahimakumullah, sahabat tadi ngambil, ada ya Rasul, aku punya air semangkok. Rasul taruh tangan dua-duanya, atas izin Allah itu mangkok penuh air terus.
Dipakai itu sama sahabat masih ada. Dipakai wudu, dipakai minum, sampai sahabat semua selesai wudunya, minumnya, kebutuhannya masih utuh persis dengan air yang pertama. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga jemaah rahimakumullah, suatu ketika Abu Hurairah ini jemaah rahimakumullah lagi datang di majelis Rasulullah di Masjid Nabawi. Ada ahlu suffah, ada kurang lebih 80 santrinya Rasulullah, para sahabat yang sedang menghafal Quran. Ini semua sahabat dalam kondisi kelaparan, lapar, haus. Maka sahabat Abu Hurairah ini kayaknya pengen nolong gitu. Cuman siapa nih sahabat yang punya duit? Datang ke sahabat Abu Bakar. Ya sahabat, ini saya lihat kayaknya ahlu sufa ini lagi pada ngapalin Quran, udah dari pagi sampai sore pada lapar. Kali punya cadangan air susu gitu kan di rumah. Dimintain pembekalan buat menghilangkan haus. Malah kata sahabat Abu Bakar, sebentar ya, saya mau ngasih wejangan dulu nih sama sahabat ini. Malah dikasih wejangan Pak 3 jam. Ini jadi sahabat Abu Hurairah ini gimana ceritanya ini? Ini udah pada lapar malah dikasih wejangan. Enggak jadi, akhirnya jemaah rahimakumullah datang ke Umar, ya Umar, punya enggak cadangan? Makanya udah pada layu bang tuh jemaah. Datang ke situ sama juga ngasih wejangan, hadirin. Kesel banget ya Allah, katanya gimana nih Abu Bakar sama Umar ini? Saya udah ngasih isyarat, kan maksudnya yang ngasih makanan atau minuman. Akhirnya jemaah rahimakumullah datanglah ke Rasulullah. Setelah datang ke Rasulullah SAW, Nabi ngasih jemaah rahimakumullah gelas. Ngasih gelas ke Abu Hurairah, nih kasihin ya ke sahabat-sahabat yang sedang hafalin Quran. Situ belakangan aja, jangan minum duluan. Baik ya Rasulullah. Dikasih Pak, urut Pak dari sini, sunahnya begitu Pak, urut sampai ke belakang. 80. Terakhir sahabat Abu Hurairah diminum sama sahabat Abu Hurairah. Itu mangkok yang berisi susu tadi Pak, enggak kurang sedikit pun. Karena doanya Nabi kita Muhammad SAW, dan termasuk Nabi Muhammad ikut minum susu yang beliau doakan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan keistimewaan yang Rasulullah miliki itu semuanya adalah demi kemaslahatan para sahabat, tidak menjadi kesombongan bagi diri beliau. Beliau kadang-kala yang rahimakumullah kemanapun itu, masya Allah, selalu diikutin awan. Jadi makhluk Allah itu sangat setia, sangat cinta ke Rasulullah. Bukan hanya sahabat, bukan kita umatnya saja, termasuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad SAW, ketumbuhan hayawan. Karena berkah daripada doanya Rasulullah, kesolehan Rasulullah, kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga Allah ridho kepada semua makhluk Allah, kecuali musuh kita, kecuali iblis. Kalau selebihnya itu semuanya merindukan Rasulullah SAW. Mungkin kau pernah dengar bagaimana ada mimbar yang terbuat dari pohon kurma Pak, nangis. Karena ada sahabat membuat itu mimbar yang baru. Nabi lagi berdiri di mimbar yang baru Pak, mimbar yang bekas dulu di pojok. Itu terdengar suaranya kenceng banget tangisannya. Maka jemaah rahimakumullah, Rasul enggak tega dihampiri itu mimbar yang lama yang terbuat dari pohon kurma. Jangan menangis. Tetap kamu punya kenangan bagi aku. Karena ini ada yang baru dan lebih manfaat lagi. Jadi diamin Pak. Udah cukup, jangan nangis. Diam itu.
Itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun banyaknya kisah-kisah yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena walaupun kita umat akhir zaman, Allah istimewakan kita melalui nabinya. Kita diizinkan oleh Allah nanti bakal masuk surga duluan, Pak. Nanti umat-umatnya yang lain Allah izinkan setelah Rasulullah dan umatnya. Bahkan Nabi berdoa jangan sampai ada satu umat Nabi Muhammad yang dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selamanya dalam neraka. Jangan ada ya Allah. Itu doanya Nabi. Makanya suatu ketika hadirin nanti, ketika Allah sudah menentukan antara surga dan neraka, maka Nabi Muhammad mencari jemaah rahimakumullah ketika dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok ini umatku enggak genap gitu, kemana ini? Kok banyak juga mampir dalam neraka? Makanya ada suatu keterangan itu, nisfu min ummatika ya yadkhuluna jannah bighairi hisab. Ada separuh umatmu semua masuk surga tanpa hisab. Rasul senyum kan? Tentunya ini para sahabat, yang para tabi'in, ya, para salihin, orang-orang saleh. Nah, maka separuhnya juga mohon maaf ada umatnya yang ada dalam nerakanya Allah. Maka Nabi nyari hadirin, ya Allah izinkan aku masuk ke dalam neraka. Bagi Rasulullah dingin itu neraka. Nabi congkel-congkel hadirin, barangkali ada sisa di situ pengen dilihat. Ternyata ada serpihan sedikit daging hadirin. Yang di situ dilihat sama Rasulullah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tadi yang sudah hangus karena ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rasulullah izin ya Allah hidupkan dia nanti dan berikan nikmat dalam surga. Lalu dimandikan di Ma'ul Haya. Ini dalam kitab Daqaiqul Akbar. Ternyata jamaah rahimahullah dimandikan orang tadi. Cuman udah hangus, Pak, udah hancur dan merasakan siksa dalam neraka. Ada yang diminumin dengan air yang mendidih, ada yang lidahnya dipotong-potong, ada yang dihantamin dengan batu yang besar. Ini lama siksanya sampai habis dosanya, baru Rasulullah hadir ke sana. Diambil itu, ternyata ada hati di situ, hati yang kecil tadi yang sudah hangus, ada tercantum bekasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan orang ini walaupun pernah dalam neraka, suatu saat masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sih nggak mau seperti itu hadirin. Kita pengennya langsung yuhasabu hisaba yasira minimal, paling tidak ya kan, atau bi ghairi hisab, tanpa dihitung. Ini yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah